Rapat paripurna BPD dalam rangka laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa LKPPD Kepala Desa Sandosi tahun anggaran 2022 Sandosi 30 Maret 2023 hari ini segera kita mulai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Witihama atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Babinsa Witihama, yang saya hormati Bapak Kapolpol Witihama, yang saya hormati pendamping lokal desa, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sandosi bersama staf, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Sandosi bersama anggota, yang saya hormati Ketua RT 1 sampai 12, yang saya hormati Ketua RW, yang saya hormati tokoh adat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan yang saya hormati pengurus BUMDes, tenaga kesehatan desa, Ketua PKK Sandosi, Ketua Kader, Limas, Ketua Karang Taruna Desa Sandosi, Ketua KPR Lawongat, Ketua POM Lawokmie, singkatnya, kita semua yang hadir di sini yang kami muliakan. Pada tempat yang pertama, patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, kasih dan karunia-Nya serta restu leluhur bawah tanah sehingga kita semua masih dipertemukan kembali pada hari ini di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat guna untuk mengikuti rapat paripurna BPD dalam rangka LKPPD Kepala Desa Sandosi tahun anggaran 2022. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama, di antaranya yang pertama pembukaan oleh MC sementara berlangsung, yang kedua doa, yang ketiga lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Bapak Camat Witihama atau yang mewakili, yang kelima sambutan Ketua BPD sekaligus membuka acara rapat paripurna BPD dalam rangka laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa Kepala Desa Sandosi tahun anggaran 2022, dan yang terakhir sambutan penutup dari Bapak Ketua BPD sekaligus menutup rapat paripurna kita pada pagi hari ini. Kita masuk ke acara yang berikut, doa. Kepada yang bawakan doa dipersilakan. Kita semua dimohon untuk berdiri. Marilah kita semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya sebagai Kristen Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami memuji Engkau ya Tuhan dan Allah kami. Kami mengagungkan keluhuran dan kebesaran-Mu. Engkaulah Allah sumber sukacita kami. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas cinta-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan bagi kami dari waktu ke waktu hingga saat ini. Karena kasih-Mu, maka kami selalu mengalami damai dan sukacita. Karena kasih-Mu pula, maka kami selalu merasakan betapa nikmatnya hidup di atas alam ciptaan-Mu. Kami juga bersyukur kepada-Mu, Allah Bapa Pencipta alam semesta. Kami bersyukur kepada-Mu, Allah Putra Penebus dunia, pembawa damai sejahtera bagi umat manusia. Kami bersyukur kepada-Mu, Allah Roh Kudus,
pembawa hidup dan semangat baru. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang Maha Esa, karena Engkau telah menghimpun kami semua di sini untuk mengikuti rapat paripurna PPD Sandosi untuk mendengar laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kami tahun 2022. Maka kami mohon, berkatilah rapat ini, berkatilah segala rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kami dalam tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, demi kemajuan dan kesejahteraan bawah tanah dan masyarakat yang kami cintai. Maka kami bersujud dan menyembahmu kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjut ke cara yang berikut, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang membawakan lagu dipersilakan. Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan dulu. Kita masuk ke acara yang berikut, sambutan dari Bapak Camat Bitinama atau yang mewakili kepada Ibu waktu dan kesempatan. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Babinsa Bitinama, yang saya hormati Kapospol Bitinama, yang saya hormati Kepala Desa bersama staf, yang saya hormati Ketua BPD bersama anggota, tokoh-tokoh masyarakat, singkatnya hadirin yang saya hormati pula. Laporan LKPPD ini disampaikan untuk memberikan gambaran kepada BPD yang merupakan perwakilan dari masyarakat tentang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sandosi selama waktu 1 tahun. Dengan penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua kita, baik pemerintah desa maupun seluruh komponen
pembangunan yang ada di Desa Sandosi. Sementara itu belum berhasil sebagai tantangan untuk diatasi di tahun yang akan datang. Akhirnya hanya sepatah kata yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sebelum kita menuju ke acara sambutan Ketua BPD, kami persilakan Bapak Kepala Desa Sandosi untuk menuju ke pembahasan. Sambutan Ketua BPD sekaligus membuka acara rapat paripurna BPD dalam rangka laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa Kepala Desa Sandosi tahun anggaran 2022. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Camat dalam hal ini pejabat dan mewakili. Yang saya hormati Kepala Desa Sandosi beserta. Yang saya hormati Babinsa Camat. Yang saya hormati Kapolres di Camat. Yang saya hormati pendamping lokal desa Sampai Camat. Yang saya hormati Bapak Ibu dan sekalian, tingkat kita semua yang hadir dalam musyawarah hari ini yang saya hormati. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih yang berganda bagi kita semua dan atas kesediaan dan hadir kita untuk boleh mengikuti acara musyawarah paripurna BPD untuk mendengarkan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sandosi tahun anggaran 2022. Mari kita pada awal ini kita menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Baik, Maha Murah, karena atas kasih dan kemurahannya Ia masih menganugerahkan rahmat kehidupan bagi kita sekalian sehingga sampai saat ini kita masih bertemu dalam keadaan yang serba prima. Pertama sekali saya ucapkan bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, terlebih khususnya di bidang pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non fisik, senantiasa melibatkan semua komponen masyarakat, semua unsur penting dalam masyarakat untuk bersama-sama merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi seluruh kegiatan proses pembangunan di desa kita. Maka hari ini kita dikumpulkan kembali untuk bersama-sama untuk mendengar, untuk menyimak laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sandosi tahun anggaran 2022. Dan setelah membuka musyawarah ini, saya langsung memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa Sandosi tahun 2022. Maka saya memohon berkat dari Allah yang Maha Baik dan restu dari Roh Tanah, musyawarah paripurna BPD hari ini saya buka dengan resmi. Bapak Desa akan silakan langsung membawakan atau menyampaikan laporan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya terima. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari yang cerah ria ini, pas di akhir Maret
kita pemerintah Desa Santosi dalam kemitraan bersama BPD boleh dapat melaksanakan sebuah tugas negara penyampaian keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa Santosi untuk tahun anggaran 2022. Yang saya hormati Ibu yang mewakili Bapak Camat Bitihama, yang saya hormati Bapak Babinsa Kecamatan Bitihama, Bapak Kapuspol Kecamatan Bitihama, pendamping lokal desa, Bapak Ketua BPD dan seluruh anggota, Sekretaris Pemerintah Desa dan rekan-rekan staf yang saya hormati, amat orang tua, tua-tua adat, ama beda, ama Robert, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan anggota, para pemuda-pemudi yang saya hormati. Terima kasih banyak atas kepedulian dan partisipasi kita pada acara ini. Saya mulai dari yang ringan-ringan dulu. Yang pertama, khusus untuk undangan ini BPD sudah semaksimal mungkin menyampaikan kepada ketua RT dan segala macam. Titik si lobotangan ini kebanyakan hal seperti ini kita anggap biasa-biasa saja. Padahal kalau kami tidak membuat pertanggungjawaban, nanti omong di luarnya melebihi daripada apa yang kita pemerintah selenggarakan. Sehingga keadaan ketua RT hanya atau bupira PHK. Itu yang membuat kami menyesal. Unsur pemuda satu. Yang kedua masih yang ringan. Kita tidak boleh menganggap forum penyampaian keterangan pertanggungjawaban ini sebagai hal yang biasa-biasa saja. Tetapi kan kita harus melihat itu sebagai hal yang luar biasa. Saya kemarin bersyukur dan berterima kasih kepada siapa yang sekretaris dan siapa yang staf semua mengingatkan saya. Forum ini bukan hal yang biasa sehingga Bapak besok itu harus berdasi lengkap. Saya turun konfirmasi dengan Bapak Ketua BPD. Besok kita dulu harus berdasi lengkap menunjukkan bahwa ini forum resmi. Mengapa forum resmi? Kami dipilih oleh masyarakat menyelenggarakan pemerintah desa dengan biaya negara begitu besar. Maka hal ini bukan menjadi biasa-biasa saja, tapi harus kita ciptakan sebagai sebuah hal yang luar biasa untuk kita selenggarakan, memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Itu motivasi dan hal yang ringan begitu. Yang berikut, bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan lain-lain harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas, secara transparan kepada masyarakat melalui forum lembaga terhormat BPD di setiap akhir tahun. Nanti pada akhir masa jabatan itu merupakan rangkuman daripada tahun-tahun dalam jabatan. Sehingga laporan pertanggungjawaban akhir tahun itu dalam tahun berjalan itu sangat penting. Yang pertama, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Itu di situ diatur tentang kepala desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pembinaan dan lain-lain sebagainya, wajib memberikan pertanggungjawaban secara transparan, akuntabilitas kepada masyarakat akhir tahun. Di dalam itu satu nomenklatur sebagai persyaratan kepala desa yang tidak melaksanakan LKPD dalam salah satu tahun pada masa jabatan tidak diperkenankan untuk masuk lagi dalam pencalonan periode berikut. Itu persyaratan administrasi. Jadi kami mempertanggungjawaban ini bukan untuk supaya nanti kami dicalonkan, tidak. Tetapi ini adalah suatu kewajiban pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan selama 1 tahun. Sehingga saya konfirmasi dengan Pak Ketua BPD dan anggotanya, kami punya LKPPD ini kami serahkan sekitar 2 minggu. Bapak Ketua BPD dengan
anggotanya juga sudah support sangat bagus, mereka sudah bahas semua dengan catatan-catatan dan segala macam sudah bagus, sehingga hari ini wajib kami sampaikan. Saya harap cemas, karena kalau ini tanggal 30 ini hari kita tidak selenggara, kita molor sampai April Mei, sebuah penilaian negatif untuk pemerintah desa bahwa tidak mampu menyelenggarakan laporan penyelenggaraan pemerintah. Sehingga saya ada konfirmasi terus dengan Bapak Ketua BPD bahwa harus kita buat per tanggal 31. Kalau sudah 1 April itu sudah biasa, tapi kalau Maret ke bawah itu luar biasa. Karena mulai April itu adalah masa penilaian kinerja pemerintah. Jadi penilaian kinerja pemerintah dimulai dari LKPD, LPPD, kemudian mulai dengan menghimpun data IDM. Jadi data-data tentang proyek pembangunan, kegiatan segala macam, kemudian CCNG, data-data tentang penduduk dan segala macam. Semua itu menjadi nomenklatur penilaian. Nomenklatur penilaian ini pada akhirnya kalau kita dapat nilai bagus, maka kita akan mendapat pada tambahan anggaran pendapatan dan belanja desa itu ada tambahan afirmasi kinerja. Dan afirmasi kinerja itu besar, sekitar 250 sampai 240 juta. Karena itu memang bukan hanya kita kejar afirmasi kinerja itu, tetapi merupakan kewajiban pemerintah desa. Sehingga saya katakan ini bukan hal yang biasa-biasa saja, tetapi hal yang luar biasa. Sehingga gue membantu Ketua BPD sama Anda sini ada apa yang ada doa berduka tapi memang ini suatu tugas. Akibat mudah-mudahan tahun depan Bapak Ketua BPD punya inisiatif semua anggota berdasar. Aparat desa juga harus berdasar seperti itu, bahwa forum ini juga solusi benar. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan dengan inti permasalahan Bapak Ketua BPD. Nanti setelah terakhir saya ada sebuah permintaan. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 190 PMK 07 tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah desa Sandosi pada tahun anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran termasuk afirmasi kinerja yang kemarin bedanya. Afirmasi kinerja itu waktu itu kita dapat sekitar 240 juta. Sehingga total anggaran pada tahun 2022 itu senilai 1.360.792.607 rupiah. Itu untuk tahun 2022. Dari anggaran sekian banyak itu, dan sesuai dengan aturan Menteri Keuangan nomor 190 PMK 07 tahun 2021 tentang pelaksanaan keuangan tahun 2000, tentang pelaksanaan pembangunan 2022 dengan sasaran penggunaan dana, maka kita mengalokasikan dana tersebut dalam 5 program kegiatan. Yaitu program pertama, program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu nilainya sebesar 396.832.040 rupiah. Itu terdiri dari beberapa item. Nanti pada terakhir saya minta kesediaan BPD kalau mau nanti kita lihat di fokus bersama sebagai sebuah bentuk transparansi. Itu antara lain mulai penghasilan tetap kepala desa, aparat desa, BPD, administrasi dan lain sebagainya dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Itu nilainya 396.832.040 rupiah. Bidang pelaksanaan kedua yaitu bidang program kerja pelaksanaan pembangunan dengan nilai total 374.190.000 rupiah. Dengan item-item kegiatan juga banyak yang kita laksanakan pada tahun 2022, mulai dari penyelenggaraan PAUD, kemudian pos kesehatan desa, pembelian prasarana jalan desa, jalan lingkungan, rehabilitasi balai dusun, penyediaan air bersih, pemulihan fasilitas jamban dan lain sebagainya. Itu nilainya, total nilainya sebanyak 374.190.000 rupiah. Program kerja yang ketiga yaitu program kerja pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan senilai 19.783.567 rupiah, meliputi kegiatan peningkatan kapasitas tenaga keamanan,
fasilitas harian nasional, penyelenggaraan pelatihan dan kepemudaan tingkat desa serta pembinaan Karang Taruna dan kepemudaan olahraga. Itu nilai totalnya Rp19.788.597. Program kerja yang keempat yaitu program kerja pemberdayaan masyarakat senilai Rp113.237.000 meliputi kegiatan-kegiatan. Pertama, penguatan ketahanan pangan, kemudian peningkatan kapasitas perangkat desa, pelatihan dan pemberdayaan perempuan, dan pelatihan pengelolaan BUMDes. Ini kita sudah laksanakan di tahun 2022. Item-item kegiatan ini meliputi anggaran Rp113.127.000. Bidang kegiatan yang kelima yaitu program kegiatan penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Itu nilainya sangat besar, senilai Rp426.752.000. Mengapa begitu besar? Itu yang pertama, kita punya alokasi anggaran tahun lalu itu untuk penanganan BLT, pembayaran BLT itu sebanyak 110 orang. 110 orang kali 3.600.000, waktu itu kita dapat ratusan juta. Keadaan darurat dan mendesak waktu itu 396 juta untuk 110 KK. Lainnya itu antara lain penanggulangan bencana 30 juta lebih, kemudian penyertaan modal itu dalam nomenklatur SISQDes yang baru itu adalah pembiayaan itu sebanyak 30 juta sehingga totalnya menjadi 426.750.000. Kemudian pembiayaan penyertaan modal pada BUMDes pada tahun 2002 sesuai dengan harapan catatan dari BPD yang kita sudah terima, itu dari desa juga memberikan penyertaan modal kepada BUMDes senilai 30 juta. Sehingga total penerimaan semua ditambah dengan pembiayaan tambah dengan PAD pendapatan desa yang hanya 500.000 itu, maka total seluruh anggarannya Rp1.390.792.607. Itu gambaran umum tentang pos-pos kegiatan penggunaan anggaran pada tahun 2002. Saya mohon izin kepada forum yang terhormat melalui Bapak Ketua BPD, menurut hemat saya, apa boleh izin atau tidak, supaya transparansi kepada masyarakat, maka izinkanlah kami untuk menyampaikan uraian penggunaan per pos anggaran ini secara rinci melalui layar Infokus. Kalau diizinkan, kalau tidak, kami juga tidak berkeberatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Ketua BPD. Baik, terima kasih permintaan Kepala Desa kami lanjut. Oke, terima kasih. Karena demi transparansi yang kemarin pertama namanya bahwa penyelenggaraan pemerintah desa sesuai aturan, ia tidak protes sebagai tidak ada di aturan penyelenggaraan. Jadi kami sampaikan mana dengar nantinya BPD punya catatan kritis karena Pak Andi sudah belajar 2 minggu. Dari catatan kritis itu yang nanti kami benahi dan duduk benahi bersama dengan mereka untuk kami kirim dalam bentuk laporan mulai ke camat, ke kabupaten, di bupati, di DPR sampai dengan BPMD. Laporan namanya untuk salah satu bentuk penilaian kinerja namanya. Sehingga meskipun kita tidak ada diskusi, tetapi sebagai bentuk transparansi atau bentuk keterbukaan, kami harus uraikan satu persatu. Anggaran terjuta atau pak turun menar, di sisi kiri luar, kiri dalam siapa mengenai, sehingga bentuk transparansinya diterangkan nama terprediksi bahwa pos pertama nih 396 juta nih Kuena. Pos kedua 374 juta nih kami sudah siapkan semua, sehingga atas izin dari Ketua BPD dan Forum kami ucapkan terima kasih dan saya berikan kesempatan kepada Ibu Sekretaris untuk menyampaikan fokus di dalam keamanan ikut pilih. Nanti Ibu langsung jelaskan. Setelah itu, setelah penjelasan dari Ibu Syed, baru saya serahkan kembali kepada Forum
Bapak Ketua BPD untuk mengatur selanjutnya. Ibu Syekh, saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa, salah satu lampiran daripada LKPPD adalah Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2022. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa Sandosi tahun anggaran 2022. Pendapatan desa untuk tahun anggaran 2022 sebesar 1.300.792.607 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli desa dari keuntungan BUMDes sebesar Rp500.000. Pendapatan transfer yang terdiri dari dana desa tahun 2022 sebesar Rp984.252.000. Pendapatan transfer dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp7.283.567. Pendapatan transfer yang terakhir yaitu alokasi dana desa atau ADD sebesar Rp368.757.040. Total pendapatan transfer Rp1.362.292.607. Dari pendapatan dianggarkan ke dalam postur APBD dalam bentuk bidang kelima yaitu belanja. Seperti yang digambarkan dari postur LKPPD bahwa penyelenggaraan pemerintah terdiri dari 5 bidang. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintah desa. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan. Yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang kelima, bidang penanggulangan bencana atau keadaan mendesak desa. Pendapatan sebesar Rp1.300.792.607 dialokasikan ke 5 bidang tersebut.
dengan rincian sebagai berikut. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Di dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa tahun anggaran 2022 terdiri dari sekitar 7 sampai 8 kegiatan. Kegiatan yang pertama, penghasilan tetap kepala desa. Kegiatan yang kedua, penghasilan tetap perangkat desa. Kegiatan yang ketiga, operasional pemerintah desa. Kegiatan yang keempat, tunjangan BPD. Kegiatan yang kelima, operasional BPD. Kegiatan yang keenam, operasional RT RW. Kegiatan yang ketujuh, penyelenggaraan musyawarah desa. Dan kegiatan yang kedelapan, penyusunan dokumen perencanaan desa. Dari kedelapan kegiatan ini, di bidang penyelenggaraan pemerintah desa merekam atau menghabiskan dana sebesar Rp309.832.040 dengan sumber dana sebagai berikut. Penghasilan tetap kepala desa sampai pada operasional RT RW, dana yang digunakan adalah alokasi dana desa dan pendapatan asli desa. Yang mana seperti penjelasan awal kami bahwa pendapatan asli desa sebesar 500.000, sedangkan ADD sebesar Rp368.757.040. Jadi dana Rp396.832.040 ini ada ADD dan DAD. Sedangkan dua kegiatan yang terakhir yaitu penyelenggaraan musyawarah desa dan penyusunan dokumen perencanaan desa, pagu dana yang digunakan bersumber dari dana desa, yang mana Desa Sandosi tahun anggaran 2022 mendapat dana sebesar Rp984.252.000. Dana yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan musyawarah desa dan penyusunan dokumen sebesar Rp27.575.000. Jadi dana Rp27.575.000 ini berasal dari dana Rp984.252 ditambah dengan alokasi dana desa atau ADD sebesar Rp388.757 dan Rp500.000 dari PAD, maka bidang penyelenggaraan pemerintah desa menelan anggaran sebesar Rp396.832.040. Dalam dokumen LKPPD lampiran laporan pertanggungjawaban realisasinya habis atau sisanya nol. Kita masuk ke bidang yang berikut, yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa. Khusus di bidang pelaksanaan pembangunan desa, dana yang diperuntukkan untuk bidang kedua ini adalah dana desa, yaitu dana dari Rp984.252.000 dengan kegiatannya sebagai berikut.
Penyelenggaraan PAUD 10 juta. Pos kesehatan yang mencakupi pelayanan posyandu terpadu desa, penanganan stunting, dan honor atau insentif kader dan tenaga kesehatan desa sebesar 150.190.000. Kegiatan yang berikut: pemeliharaan jalan desa. Pemeliharaan jalan desa dari dusun 3 sampai dengan dusun 1 Desa Sandosi sebesar 55 juta. Yang berikut: pembangunan atau rehabilitasi balai dusun, balai kemasyarakatan dusun 1 dan 2 Desa Sandosi sebesar 100 juta. Kegiatan yang berikut: pemeliharaan sumber air bersih berskala desa sebesar 15 juta. Kegiatan yang berikut: pengelolaan jaringan komunikasi atau web desa sebesar 24 juta. Dan yang terakhir, pembangunan atau rehabilitasi MCK bagi warga masyarakat Desa Sandosi sebesar 20 juta. Untuk bidang pelaksanaan pembangunan Bedelan Pagu sebesar 374.190.000. Sumber dana desa. Jadi khusus di bidang pelaksanaan pembangunan semuanya bersumber dari dana desa. Dana desa yang mana sebesar 984.252. Kita masuk ke bidang yang berikut, yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan. Bidang pembinaan kemasyarakatan yang pertama, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan desa atau Linmas Desa. Yang kedua, penyelenggaraan festival kesenian adat dan kebudayaan yang ada di Desa Sandosi. Dan yang ketiga, pembinaan Karang Taruna Desa. Dari ketiga kegiatan ini, cuma ada satu kegiatan yang memakai dana desa, yaitu bidang pembinaan Karang Taruna. Sedangkan untuk Linmas dan festival kesenian atau hari-hari besar keagamaan dan kebudayaan atau hari-hari nasional, dana yang dipakai adalah dana bagi hasil pajak atau retribusi daerah, yang mana seperti saya sampaikan di awal bahwa untuk tahun 2022 bagi hasil pajak sebesar 7.283.567. Jadi dana 7 juta lebih itu dipergunakan untuk tenaga keamanan desa atau Linmas Desa, dan juga untuk festival kesenian, kebudayaan, keagamaan, dan hari-hari besar Indonesia. Itu yang dipergunakan. Sedangkan khusus untuk bidang pembinaan Karang Taruna dipergunakan dana desa dari dana 984.252.000. Masuk ke bidang yang berikut, yaitu bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat merekam beberapa kegiatan
Khusus di bidang pemberdayaan masyarakat juga dananya bersumber dari dana desa. Kegiatan yang pertama penguatan ketahanan pangan. Yang kedua, peningkatan kapasitas perangkat desa. Yang ketiga, pemberdayaan perempuan atau PKK. Yang keempat, pengelolaan BUMDes. Dari 4 kegiatan ini, pagu dana yang dipergunakan yaitu dana desa dari 984.252 juta ini. Di bidang pemberdayaan ini, dana yang terpakai sebesar 113.237.000. 113.237.000. Itu semua dari dana desa. Masuk ke bidang yang terakhir yaitu bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Di dalam bidang 5 ini ada 2 kegiatan. Yang pertama penanggulangan bencana atau penanganan COVID. Yang kedua penanggulangan keadaan mendesak desa yaitu bantuan langsung tunai dana desa. Di bidang 5 ini juga semua pagu dari pagu dana desa. Khusus di bidang 5 pagu sebesar 426.750.000. Sedangkan untuk pembiayaan ada 30 juta. Seperti yang disampaikan Bapak Desa bahwa penyertaan modal untuk BUMDes di 2022 sebesar 30 juta. Dia tidak masuk dalam bidang ataupun kegiatan, tetapi dia masuk di pembiayaan karena pemerintah memberikan pemerintah memberikan penyertaan modal pada BUMDes yang sudah didirikan sejak tahun 2018 sebesar 30 juta. Dana terakhir 30 juta ini dari dana 984.252.000. Demikian laporan realisasi penggunaan dana tahun anggaran 2022. Terima kasih dan kami kembalikan. Bapak Ketua BPD, jadi lanjutan apa yang disampaikan oleh kami pemerintah desa sesuai dengan permintaan dipenuhi dengan transparan melalui infokus tentang pos-pos penggunaan dana desa tadi. Tentunya Ina Mawangka juga akhirnya kecewa bahwa titik itu tertuin titik hayal memang aturan aturannya sudah berlaku beberapa tahun lalu. Kami sudah serahkan terdahulu kepada BPD. BPD sudah buat catatan-catatan kritis untuk dirorong kami sampaikan ini. Nanti setelah forum masyarakat mulai dirorong ini, nanti kamu BPD sempurnakan laporan ini baru kami kirim. Mekanisme aturan terbaru mana jadi akan bekerja. Tidak ada diskusi tentang kami. Cuma kan mau mengapresiasi bahwa perkembangan terkini ini nanti Bapak Ketua BPD arahkan lagi atau bagaimana bahwa perkembangan kita yang akan paling besar itu di penanganan darurat namun sebesar 396 juta namun untuk BLT
BLT bantuan langsung tunai ini memang kita 110 sampai 10 atau 20 ini digunakan aturan, bukan kami desa menolak. Ada banyak yang bilang si stafakmu di para dusun rakyatmu segala tidak. Sebenarnya kemarin pertama dana penduduk itu dengan aturan kaya khusus untuk BLT harus berapa persen, ketahanan pangan harus berapa persen, pembangunan berapa persen, pembinaan berapa persen. Jadi titik luas. Lalu dalam pelaksanaan Ibu saya baca namanya sistem keuangan desa pakai SISQDES ini titik masuk kalimat salah, program salah dia tolak, mentok. Karena selama ini titik tak ada laporan dari normalnya tulis baca akreditasi tidak tahu. Tapi karena begitu mau laksanakan kegiatan masuk SPP harus alihkan transfer ke SISQDES, sistem keuangan desa. Sistem keuangan desa dia laporan ini begitu masuk bisa dia masuk di SISQDES kabupaten langsung terbaca di kementerian. Jadi penggunaan keuangan dari desa dengan titik penggunaan segala macam itu begitu kita punya input masuk dan dia lolos di dalam SISQDES terbaca di sana. Jadi untuk ditekan ini tidak pernah susah. Nah karena di banyak desa kalau kami R2 ini dari pengawasan inspektorat itu ada sekitar 16 desa itu yang masih dalam pengawasan dalam arti ada penyalahgunaan dana desa, penggunaan segala macam ini tidak kebijakan anggaran gatoya. Tapi di sini kami dengan BPD ini cukup transparan melibatkan pelaksanaan. Nah sebagai pemerintah desa mari kasih kepada Bapak Ketua BPD dan anggota bahwa kami sebagai penyelenggara pemerintahan desa bermitra dengan MIO BPD. MIO BPD adalah unsur wakil-wakil dari masyarakat. Nah, sehingga kami letak begini, program kerja di masih ditutup Bapak Ketua BPD, tapi hulu mitra kerja kita sudah mantap, bagus kan sampai dengan hari ini, sehingga ini kita pertahankan. Dalam mempertahankan itu yang pertama, kalau dengan informasi dari masyarakat, tolong kita saling konfirmasi. Jangan saling memojokkan, termasuk dalam melaksanakan program-program ini. Kami lihat ini agak benar. Tahun ini kita hanya dapat BLT ini ataupun telur umumnya dari 110. Nah, kalau tahun lalu ada isu, tak tidak berstaff ini tidak ada murah. Bagaimana kalau sudah pilih oku kamu, ingat kamu, bina kamu. Itu kami sudah rekam dan yang berbicara itu juga kita orang mengerti. Jadi kami letak aku yang beda si masyarakatnya tolong dia tuh ditiham-ham atau bogatuk lain supaya kita handle bersama, kita selesaikan bersama. Itu ada gambar. Tapi kita diskusi apa mana. Jadi terima kasih Bapak Ketua BPD, Ibu Camat, Bapak Desa Kapolsek yang hadir, tapi ada mekanisme aturan mana Bapak pendampingnya. Pendamping desa sudah pindah dari desa lain, tentunya sudah berpengalaman juga. Jadi mekanisme itu yang sekali mana, sehingga kami sampaikan secara transparan pos-pos kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa pada tahun 2022 dengan pagu anggaran, lalu urai dan rincian penggunaan disampaikan lanjutan oleh Ibu Sekretaris Desa, maka menjadi selesailah sebuah tugas dan kewajiban kepala desa untuk harus menyampaikan LKPPD, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa untuk tahun 2022. Terima kasih banyak atas kerjasama staf saya yang saya telah menyelesaikan ini, atas koreksi dan catatan-catatan kritis dari Ketua BPD untuk kedepannya kita laksanakan lebih bagus lagi. Khusus untuk kita masyarakat, mari ketua-ketua RT ini teman-teman Dimas undangan kami dihargai sih. Kami sini kami keluarkan undangan, lalu setelahnya kami calling lewat corong atau albetuan. Nanti dia tidak apa-apa ini tidak harap open deh. Terakhir kamu kan orang open, transparansinya akan di teman-teman kami open, tidak mungkin dia masuk dalam sistem. Dalam lapor dia tidak masuk dalam sistem.
Satu kata salah saja isyarat. Jadi mil titik sebelah setengah mati. Malah ada satu sistemnya harus ada kamusnya. Jadi yang disebut ada bahasa Inggris dibuka kamus program. Tidak itu kalimat apa yang harus tak namanya. Sehingga kepala desa karena ayat dalam ini di tuan buat mengeberapa jadi ya biar membahas istirahat kota kadang. Mungkin gambaran singkat dan program-program kerja dari kepala desa dalam tahun 2022 hanya itu. Kami mengharapkan kerjasama dengan BPD, dukung dari amal kakari ala beberapa suatu adat bangsa untuk tahun 2023 kita bisa panama. Karena tahun 2023 ini kita sudah tetapkan dalam RPJMD untuk 6 tahun masa kepemimpinan. Dalam rencana kegiatan pemerintah desa tahun 2023 kita susun lalu dijabarkan dalam APBDes, anggaran pembangunan, anggaran pelaksanaan biaya pembangunan desa tahun 2023. Jadi BPD dikabar dan masyarakat dikabar kadang. Ini gue memari khusus untuk forum ini Bapak Ketua BPD terakhir. Gue memari nih Bapak dalam pelaksanaan tahun 2023 nih. Lalu Ibu Sekretaris baca namanya titik punya afirmasi kinerja di tahqiq dialihkan ke desa lain. Maka kita punya anggaran sedikit saja. Anggaran sedikit saja maka kami alokasi kegiatan tahun 2023 ini berupa elemen termasuk gapura, lanjutan jalan, sketsa desa dengan angkutan umum. Jut. Jadi ini titik eksekusi dalam waktu dekat. Sementara titik angkat punya PR, titik masih ada beberapa pembangunan yang tunggal termasuk pada dusun pelari yang harusnya titik sama-sama tanggung. PT juga sama. Nah, kemarin dia orangnya kemarin begini. Titik punya swadaya botol masyarakat di Budeti. Hilang setelah kita mulai dimanja dengan HOK. Jadi masyarakat itu HOK dodol kerja, doi tak kerja. Ini kesalahan siapa? Dosa kita semua. Karena memang aturan mana dibayar, tetapi swadaya botol masyarakat Budeti dia bagi BRT kemarin. Nanti kami boleh kerja di Bebeto Siena. Nanti anggaran contoh saja PT Jutian anggaran sekian. Titik harus datangkan alat berat. Alat berat tidak termasuk dalam nomenklaturnya mobilisasi. Nanti titik Bupati Barat juga mulai SMS, inbox, nodohnya bekerja Bupati Barat. Seperti itu. Jadi kalau doi pemerintah Jokowi doi tak pasti bangun akan lo. Kalau titik bangun akan lo maka titik di bukit ini akan kembali ke tahun 60-an. Lalu stempel munat lahu akan kembali kita semua. Ini menjadi pemikiran kita bersama. Karena swadaya gotong kita dekat kan itu mulai malah sampai kasih naik di status segala macam. Doi bahan tadi aku ke kerana masyarakat untuk bangun. Gue mari nabila yang kakak Reforma terima BLT 110 dia turun 36. Lalu pilih sudah ada 53 nama PKH masuk. Akhirnya terima doi kat PKH kai. Wah, doi malu tertubat terlihat di pemerintahnya itu. Penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2022. Pada dasarnya bahwa laporan ini sudah dipelajari selama 2 minggu dan secara umum bahwa kami menerima laporan tersebut dengan satu catatan yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk waktu-waktu mendatang. Soal lain dapat kita lihat dalam laporan itu. Yang paling lapor tolong dibuat dengan nomor kedalaman setiap lembarnya sehingga untuk kita kontrol lebih gampang. Yang kedua, pada bab yang kedua, lembar kedua, ya di bab kedua lembar kedua, program kerja pelaksanaan pembangunan poin 2.3 tentang pemeliharaan jalan desa. Bahwa jalan desa pada ruas-ruas tertentu sudah diperbaiki dan dikerjakan pada tahun 2022 itu sudah banyak mengalami kerusakan antara lain seperti di RT 7. Kalau menurut
pemeriksaan kami secara langsung bahwa ada bagian atau ada ruas jalan yang diperbaiki hanya menggunakan pasir halus dan semen saja tanpa pelikir. Lalu lapisannya sangat tipis, sekitar 1 cm saja. Minta maaf ya untuk ya. Itu saya sendiri ukur langsung, periksa langsung. Sehingga tolong diperhatikan hal seperti ini. Jadi perlu ada perencanaan yang matang. Kalau dana kurang ya kita kerjakan sebagian dulu, jangan pasar dulu untuk sampai selesai, tetapi untuk pekerjaan yang kurang. Jadi kita perlu perencanaan yang matang, juga tenaga teknis atau tenaga perencanaan. Tolong perhatikan mutu pekerjaan, bukan asal jadi. Demikian juga proyek atau pembangunan fisik lain untuk kedepannya tolong diperhatikan. Berikut yang kedua, pada bab lembar yang ketiga, poin 3.3 tentang penyelenggaraan pelatihan kepemudaan 3 desa dalam hal ini Karang Taruna. Bahwa Karang Taruna adalah wadah dan kekuatan dari generasi muda untuk mengembangkan kreasi dan kreativitas mereka demi mendukung kehidupan organisasi itu sendiri dan juga demi pembangunan lewat tanah. Oleh karena itu, Karang Taruna harus didukung, dibekali dan didorong untuk bisa berbuat sesuatu demi kepentingan lewat tanah. Karang Taruna harus memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas dan dituangkan dalam program-program kegiatan nyata yang menunjukkan bahwa kami ada, kami hidup, dan kami berbuat. Berikut yang ketiga, pada bab kedua lembar ketiga juga, poin 3.1 peningkatan kapasitas tenaga Kamtibmas. Peran Kamtibmas sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Tugas ini bukannya musiman, tetapi rutin. Dan saya katakan musiman berarti kita lihat pada saat pilkada atau pemilu baru kita lihat wajah-wajah mereka nampak dengan seragam megah. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, pada waktu-waktu lain tidak. Sehingga peran Kamtibmas itu coba lebih kegiatan lagi dan membuat jadwal kegiatan. Misalnya 1 minggu mungkin ronda di desa mungkin 1 kali barangkali. Apalagi sekarang kehilangan barang-barang di dalam desa sedang marah sekarang. Ya tolong diperhatikan itu. Sedang marah, tapi kita masuk pada kita semua. Kemudian yang berikut, jadikan masa sambung lagi. Itu soal menjaga keamanan supaya orang jangan berkaya saja, bukan. Ketertiban, misalnya orang membuka hiburan musik yang tidak pada jamnya, pada waktu sangat mengganggu tetangga lain. Orang butuh ketenangan dari kita, tetapi kita buka sesuai dengan kemauan kita, kesenangan kita tidak bisa. Itu contoh yang paling sederhana ya. Kemudian berikut pada bab 2 program kerja pemberdayaan masyarakat. Poin 4.4 itu tentang pelatihan pengelolaan BUMDes. Kita kait dengan sumber dana tadi PAD. Pendapatan asli desa sangat minim. Selama 1 tahun berjalan hanya menghasilkan Rp500.000. Hanya kita semua sayangkan. Jalan BUMDes bukan tidak kerja, tetapi hasilnya cuma sekian saja. Para PAD itu sangat mendukung dana-dana dari pemerintah untuk bisa kita laksanakan pembangunan. Karena visi dan misi kepala desa itu bukan tergantung saja dana dari pusat. Itu dari pusat. Yang kegiatannya sudah diintikan, kegiatannya apa saja. Tetapi bagaimana kepala desa bisa menggunakan dana PAD itu bisa menjalankan dia punya visi misi itu. Jadi bukan hanya dana dari pemerintah. Jadi sumber dana tadi sangat kecil, yaitu 500.000 tadi kita sama-sama simak dalam penyampaian tadi itu. Oleh karena itu BUMDes sebagai wadah, sebagai badan usaha milik desa harus diberdayakan maksimal, untuk bisa mengembangkan usaha-usaha kreatif demi meningkatkan pendapatan asli desa dan juga sebagai penggerak ekonomi desa. Dan selain usaha yang sudah ada, misalnya usaha mesin fotokopi dan ATK,
tetapi coba dibuka unit-unit usaha baru lainnya. Jadi pengelola desa bagaimana berpikir kreatif, bisa membuka usaha-usaha baru untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Itu. Berikut bab 2 penyelenggaraan pemerintah desa poin 1 ke 6 tentang RT dan RW. Tapi kami tambahkan juga dengan kepala dusun. Bahwa kepala dusun berarti kepala di wilayah dusun. Maka selain tugas di kantor, perlu ada waktu. Kalau di kantor 5 hari, mungkin 1 hari bisa di dusun untuk bisa bertemu dengan dusun, untuk bisa menjalankan rapat-rapat atau rencana kegiatan di dusun. Itu sana. Demikian juga ketua RT dan RW. Kepala dusun harus juga mempunyai program kegiatan yang jelas, ya, yang merupakan pedoman atau penuntun untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan juga ketua RT dan RW. Kepala dusun, ketua RT dan RW harus memiliki data kependudukan yang lengkap, sehingga apabila dibutuhkan di desa, tinggal saja diserahkan kepada desa. Bukan ambil data orang di keluarga-keluarga atau di rumah-rumah. Karena banyak terjadi kekeliruan data ini. Terlebih mutasi penduduk. Mutasi penduduk itu maksudnya penduduk yang lahir dan meninggal dalam bulan itu. Itu segera dilakukan pada pihak pemerintah desa. Pemerintah desa juga bisa mengikuti. Kalau kita sebagai RT RW kita tidak melaporkan, nanti data di desa juga pincang. Demikian juga data-data lainnya. Selain data kependudukan, data pribadi, tapi juga misalnya data penerima bantuan, itu di RT itu ada. Di RT perlu juga harus buat data, apa data di rumah. Perlu sangat perlu. Jadi selain data pribadi tadi ya, data penerima bantuan, data yang lain, tolong kita perhatikan itu ke depannya. Lalu Pak Dusun juga harus tolong memfasilitasi ketua-ketua RT atau RW yang masih lowong sampai hari ini, tolong memfasilitasi untuk pembenahan kepengurusan di RT ataupun RW. Mungkin itu saja menjadi catatan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti. Terima kasih dan saya kembalikan. Setelah kita mendengarkan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa LKPPD Kepala Desa Sandosi tahun anggaran 2022 serta mendengarkan 1-2 arahan dari Bapak Ketua BPD Desa Sandosi tadi, mari kita lanjut ke acara yang berikut, sambutan penutup dari Bapak Ketua BPD sekaligus menutup rapat paripurna kita pada hari ini. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Yang terhormat Camat dalam hal ini Ibu yang mewakili, yang terhormat Bapak Babinsa Kecamatan Camat, yang saya hormati Kapolres Camat, yang saya hormati Kepala Desa Sandosi bersama staf, yang saya hormati pendamping Bapak Desa, tingkatnya semua peserta musyawarah ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kembali untuk kita semua yang boleh bersedia dengan tulus dan ikhlas memenuhi undangan kami pada hari ini. Artinya dalam seperti yang disampaikan Kepala Desa tadi bahwa kadang kita sangat kurang, tetapi kita maklum apa sebenarnya. Bahwa setelah mengikuti seluruh rangkaian acara laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sandosi tahun 2022 dengan beberapa tanggapan tadi, maka berarti sudah atau dengan ini saya menutup dengan resmi musyawarah paripurna BPD dalam rangka mendengar laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Sandosi tahun 2022. Saya tutup dengan resmi.